Kalau kita walaupun kita sudah masuk usia bakti, misalnya sudah usia pensiun misalnya, kita harapkan Bapak Ibu tetap aktivitas, tapi tentu aktivitas yang disesuaikan dengan kondisi tubuh kita di sini. Kenapa di situ? Tulang itu Bapak Ibu kalau dia bekerja kita latih, dia dalam tanda kutip itu lapar dengan kalsium tadi. Jadi dia tetap akan menyerap kalsium dari makanan yang kita serap. Tapi kalau seandainya kita sudah memasuki usia bakti, sudah tidak ada bekerja lagi, dan cuma tidak melakukan gerakan-gerakan, sudah tidak ada jalan kaki, tidak ada di rumah saja, maka si tulang tidak merasa butuh dia terhadap kalsium tadi, maka tidak dia serap, dan konsekuensinya tentu proses osteoporosis itu akan lebih cepat terjadi. Jadi kami harapkan Bapak Ibu semua di sini tetaplah beraktivitas, misalnya sholat subuh, jalan pagi sekitar komplek kita, atau melakukan olahraga ringan. Olahraganya tentu yang sesuaikan juga dengan kondisi fisik kita. Jangan nanti olahraga berat yang justru menimbulkan masalah-masalah tertentu. Juga makan makanan tetaplah makan makanan yang tinggi zat kalsiumnya sehingga proses osteoporosis itu menjadi terlambat. Itu Bapak Ibu ya, itu adalah gambarannya. Semoga kalaupun ada yang itu ada perubahan di kita. Inilah Bapak Ibu, sebelum tutup, apakah dari Ibu ada yang mau tanyakan? Ibu, kami silakan. Nah, hampir dekat waktu salat. Ya silakan Ustaz. Sujud itu ada nggak takaran berapa lama yang bagusnya gitu ya? Ya. Jadi Bapak Ibu sujud tadi ini kan memposisikan kepala kita lebih rendah dari jantung kita. Artinya itu membuat kondisi aliran darah kita maksimal ke otak kita, yang tujuannya adalah kalau seandainya otak kita cukup aliran darah, tentu pikun kita lambat terjadinya. Itu tujuan kita. Jadi berapa lamanya Bapak Ibu itu sebenarnya dengan kita melaksanakan salat yang dalam bentuk yang seperti yang diajarkan untuk tata laksana salat sebenarnya itu sudah terpenuhi. Tapi nanti kalau seandainya kita mau mencoba kata kalau kita salat, pada waktu kita salat itu dalam kondisi yang cukup lama, misalnya sudah terasa agak panas kita daerah kepala, kemudian juga sedikit sudah warna kita sudah sedikit memerah, kadang-kadang agak terasa berat, itu artinya kita dianjurkan sudah untuk berubah posisi lagi. Kenapa itu sudah berat dan itu sudah maksimal di kepala kita. Nah, ini makanya sujud itu lebih bagusnya seperti salat juga ya, seperti salat tidak terlalu cepat, tidak terlalu lama, tapi berulang-ulang. Itu apanya? Berulang-ulang itu lebih bagus daripada. Jadi kalau lama ideal itu cukup dengan bagaimana tata laksana yang telah diajarkan oleh ustaz-ustaz kita. Tapi kalau kita mau sedikit menguji yang kita kutip, kalau seandainya kita sujud dalam keadaan yang cukup lama, ketika sudah agak terasa berat kepada kita, itu berarti kita sudah dianjurkan untuk segera merubah posisi kita. Jadi itulah Bapak Ibu, kami sadar Bapak Ibu sebelum kita tutup, sebelum masuk waktu, ketika waktu jam 5 adanya, 5 sudah dekat ya, sudah dari waktu. Jadi itulah Bapak Ibu, semoga apa yang kami sampaikan menjadi manfaat kita bersama ya Bapak Ibu. Jadi kita ulang lagi ya, bahwasanya salat ini dari sisi ibadah tentu sudah banyak sekali manfaat kita dapatkan sebagai umat muslim. Tapi dari sisi kesehatan pun sangat banyak sekali manfaatnya. Dan ini memang telah dilakukan penelitian di situ. Bahkan kalau orang-orang muslim itu, penelitian muslim itu kalau maksud kami adalah betul-betul jelas penelitiannya. Artinya dikumpulkannya dua kelompok. Yang satu kelompok ini tidak melaksanakan salat sama sekali. Kemudian satu lagi nanti diperbandingannya manfaatnya. Dan ternyata dengan melakukan penelitian pada salat ini, banyak juga peneliti non muslim tadi yang justru masuk Islam tanpa proses.
Jadi Bapak Ibu sudah selesai urusan kita. Semoga apa yang kami sampaikan di sini memberi manfaat bagi kita bersama. Dan kami juga berharap bahwa apa yang kami sampaikan juga memberi manfaat bagi kita bersama. Kemudian juga kami minta maaf kalau seandainya ada yang kurang berkenan dari penyampaian kami. Kemudian kami tutup dengan mengucapkan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. أشهد